Ke Melayu bawa ember, I love you BPR. Memperingati puncak Hari BPR-BPRS Nasional tahun 2025, Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia DPD Perbarindo Bali menggelar acara Funwalk, edukasi dan literasi, bazar UMKM, cek kesehatan gratis, pembagian paket sembako gratis hingga berbagai hiburan dan door prize. Acara yang melibatkan 10.000 peserta dari seluruh BPR-BPRS di Bali ini dilepas langsung Gubernur Bali Wayan Koster. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan komitmennya untuk mendukung dan mendorong kemajuan Bank Perkreditan Rakyat BPR yang dinilai memiliki peran penting dalam menopang sektor perekonomian daerah. Koster menyoroti keberadaan 128 BPR di Bali dengan omset mencapai 21 triliun rupiah, angka yang hampir menyamai kekuatan lembaga perkreditan desa LPD. Tak hanya menopang sektor keuangan, BPR juga menjadi wadah kerja bagi 5.500 tenaga kerja lokal, serta turut mendorong pertumbuhan sektor IKM, UMKM, dan koperasi. Ia berencana mengadakan konsolidasi dengan seluruh pengelola BPR agar lembaga ini semakin solid sebagai garda depan keuangan daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Koster turut menyampaikan bahwa mulai tahun 2025, Pemprov Bali menerapkan transformasi ekonomi hijau melalui konsep Ekonomi Kerti Bali EKB. Ekonomi Kerti Bali EKB merupakan konsep ekonomi hijau yang ramah lingkungan, berbasis sumber daya lokal, menjaga kearifan lokal, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ada 6 sektor unggulan yang dibangun dalam konsep ekonomi Kerti Bali, yaitu sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan terutama organik, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri branding Bali, sektor industri kecil menengah IKM, UMKM usaha mikro kecil menengah, dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, dan sektor pariwisata berbasis budaya. Ke Melayu bawa ember, I love you BPR. BPR memegang peranan sangat penting untuk menopang keberadaan IKM, UMKM, dan koperasi yang dipolakan menjadi satu sektor untuk memperkokoh perekonomian Bali. Karena titik yang perlu menyampaikan, mulai tahun 2025 ini Pemprov Bali menerapkan transformasi perekonomian dengan konsep ekonomi Kerti Bali yang konsepnya sudah tuntas dan sudah menjadi dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan akan mulai diberlakukan tahun ini. Ekonomi Kerti Bali ini adalah ekonomi yang hijau, ramah lingkungan, berbasis sumber daya lokal, menjaga kearifan lokal, berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dan di dalam ekonomi Kerti Bali ini ada 6 sektor unggulan. Yang pertama adalah sektor pertanian dengan sistem pertanian organik. Yang kedua adalah sektor kelautan dan perikanan. Yang ketiga adalah sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali. Yang keempat adalah sektor IKM, UMKM, dan koperasi. Yang kelima adalah sektor ekonomi kreatif dan digital. Dan yang keenam adalah sektor pariwisata. Mengapa dibuat transformasi ekonomi? Agar ekonomi Bali tidak lagi semata-mata bergantung pada satu kantung, yaitu pariwisata. Jadi yang berharap BPR ke depan di Bali ini
akan semakin terkonsolidasi dengan baik. Yang 128 BPR ini konsolidasikan. Saya minta BI, OJK bina dengan baik supaya pertumbuhan BPR itu makin sehat, makin bagus, makin berdaya saing dan kompetitif, serta memberi kontribusi bagi kemajuan perekonomian Bali melalui IKM, UMKM, dan koperasi. Karena itu ke depan kita akan berkumpul dengan pelaku sektor keuangan di Bali, industri keuangan di Bali, BPR, LPD, BPD, ya, yang punya Bali. Jadi kita akan konsolidasikan menjadi kekuatan sektor keuangan untuk menopang perekonomian Bali, kemajuan perekonomian Bali. Dan nanti tolong Pak Ketut, Ketua Umum Perbarindo, dijadwalkan pertemuan BPR aja dulu. Pengurusnya sebalik kumpulkan, kita akan hadir memberikan pengarahan secara khusus. Ya. Kita ingin BPR ini betul-betul tumbuh bagus, sehat, dan makin besar dia, supaya makin menjadi kekuatan untuk menopang perekonomian Bali. Sementara itu, Ketua DPD Perbarindo Bali Iketut Komplit menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Koster di tengah-tengah keluarga besar pengelola BPR di Bali. Menurutnya, kehadiran orang nomor 1 di Bali ini menjadi energi baru dalam memajukan BPR. Kegiatan ini merupakan momentum meningkatkan edukasi dan literasi keuangan, branding positif, eksistensi BPR-BPRS di tengah masyarakat Bali, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap BPR yang merupakan lembaga keuangan milik anak negeri. Acara BPR hari ini merupakan momentum yang sangat baik bagi pelaku industri perbankan di Bali, BPR-BPRS yang di Bali, terutama bagaimana kehadiran BPR di Bali itu memiliki kemanfaatan bagi masyarakat luas dalam rangka meningkatkan usaha UMKM dan mendorong peningkatan ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, dan ekonomi regional. Hari ini kita puncaknya, tapi sebelumnya kita sudah melakukan pemberian sembako 1.000 ke 6 kota kabupaten, terutama masyarakat yang membutuhkan, sebagai aksi dari kepedulian BPR, BPRS yang ada di Bali. BPR, BPRS di Bali melakukan kegiatan usaha di Bali, kemudian nasabahnya juga orang Bali, maka peningkatan pendapatannya, peningkatan hasilnya dikembalikan lagi kepada masyarakat, sehingga BPR semakin dipercaya sebagai BPR milik anak negeri 100%. Direktur Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen PEPK OJK Provinsi Bali, Irmansyah menekankan agar BPR senantiasa mampu bersinergi dalam mengembangkan perbankan secara nasional. Dalam transformasi BPR dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, ada 4 pilar harus dilakukan, diantaranya penguatan struktur DAB, keunggulan kompetitif, akselerasi transformasi digital, penguatan peran BPR dan BPRS terhadap daerah atau wilayah. Ketiga hal di atas merupakan tugas dari stakeholder BPR, sedangkan yang keempat yaitu penguatan, pengaturan, perizinan, dan pengawasan menjadi tugas OJK. Tadi sebagai disampaikan oleh Pak Ketut Komplit Perbarindo, maka kami juga menyikapi sebagai tentunya dari sisi regulator itu pertama melihat bagaimana kemudian tumbuh kembang BPR sesuai dengan apakah sesuai dengan roadmap atau tidak. Roadmap kita 2024 sampai 2027. Nah, setelah yang penting tadi memang betul, satu zona integritas kita tegakkan, yang kedua itu tata kelola, yang ketiga itu bagaimana kita mengantisipasi era digitalisasi di BPR nanti. Yang keempat tentunya bagaimana kontribusi BPR itu di IKM menjadi lebih luas dan tentunya bersinergi bisa menambah menguatkan perkembangan perbankan nasional. Itu sebetulnya yang tugas dari kami di daerah, sama-sama membangun.
Puncak perayaan Hari BPR BPRS Nasional tahun 2025 kali ini juga melibatkan para pelaku UMKM dan pengusaha lokal. Salah satu stand yang menjadi daya tarik yakni keberadaan stand Cina, produk dari PT Pandu Usaha Pertiwi yang sempat dikunjungi Gubernur Koster bersama jajaran BPR serta perwakilan OJK Bali. Aplikasi Cina ini menjawab tantangan BPR untuk bertransformasi di era digital. Saat ini kami di BPR Surya sedang melakukan arah ke digitalisasi untuk pengembangan bisnis digital yang dimana regulasi saat ini mengarahkan kita ke digitalisasi. Kami di Bank Surya sedang melakukan perubahan arah ke digitalisasi akan menjaga ekosistem yang ada di nasabah-nasabah kami di Bank Surya. Dengan hadirnya Gina ini saya akan bersinergi menunggu arah dari OJK untuk pengembangan bisnis digital untuk kedepannya. Kinerja BPR BPRS di Bali hingga Mei 2025 terus mengalami peningkatan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Perayaan Hari BPR BPRS Nasional 2025 diharapkan menjadi momentum untuk selalu menjaga kepercayaan melalui pengelolaan BPR yang semakin baik, prudensial banking, manajemen risiko, dan integritas, di mana BPR BPRS telah berizin dan diawasi oleh OJK serta sebagai peserta lembaga penjaminan simpanan LPS. Dengan pijakan pada ekonomi kerakyatan dan visi keberlanjutan, Gubernur Koster ingin memastikan BPR tak sekadar jadi lembaga keuangan, tetapi juga mitra utama dalam membangun Bali yang tangguh, hijau, dan bermartabat. I love you, BPR.